Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada sepasang suami istri yang hidupnya miskin. Pada suatu hari, istrinya ini mengajak bicara suaminya. Suamiku, kita ini sudah lama hidup miskin. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu kan nabi yang bisa bicara dengan Allah. Kita minta Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyampaikan kepada Allah agar kita diubah menjadi orang yang kaya. Lalu suaminya setuju. Mereka berdua selanjutnya berangkat menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan sabar mendengar pengaduan suami istri yang hidup miskin ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa yang menjadi kegundahan, kegelisahan suami istri ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan jawaban, menemui suami istri itu tadi. Saya sudah menyampaikan kepada Allah, kamu dikabulkan menjadi orang yang kaya, tapi hanya 1 tahun. Bagaimana? Ya, senang sekali. Wah, suami istri senang sekali. Permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang kaya meskipun hanya setahun. Lalu mereka berdua pulang. Hari berubah hari, berganti minggu, berganti bulan. Ternyata benar, rezeki datang kepada suami istri ini dari arah yang mereka tidak pernah menyangka-nyangka. Terus saja rezeki datang, ada saja jalannya. Dan mereka berdua berubah menjadi orang yang sangat kaya. Lalu istrinya pada suatu hari berbicara lagi kepada suaminya, suamiku, ini kita alhamdulillah sudah menjadi orang yang kaya. Mumpung kita sedang kaya ini, bagaimana kalau kita manfaatkan kekayaan kita ini dengan banyak membantu orang lain? Kita kaya hanya setahun, jadi mumpung kita kaya. Setuju suaminya. Lalu suami istri ini membuat rumah yang tidak jauh dari jalan yang biasanya orang musafir lalu lalang di situ. Rumah ini pintunya tidak 1. Rumah ini pintunya 4. Dari 4 penjuru semuanya ada pintunya. Dari arah barat, dari arah timur, dari arah utara, dari arah selatan, semuanya ada pintunya. Maka dari manapun para musafir itu datang, dipersilakan untuk singgah di rumah itu, dijamu makanan, dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Tidak hanya para musafir, orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang fakir, orang-orang miskin banyak dibantu oleh suami istri. Anak-anak yatim apalagi dibantu oleh suami istri yang hidupnya berubah menjadi kaya itu. Jadi akhirnya ia sibuk
dengan kekayaannya bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi sibuk membantu orang lain. Membantu orang yang dalam perjalanan, kehabisan bekal, diberi tempat singgah, diberi bekal, makan, minum, dicukupi. Orang-orang fakir, orang-orang miskin dibantu, anak-anak yatim dibantu. Siapa saja yang membutuhkan dibantu dengan senang hati. Waktu terus berjalan dan lebih dari setahun, mereka lupa bahwa jatah kekayaannya hanya setahun. Mereka sibuk membantu, kekayaannya sebenarnya semakin bertambah-tambah. Nabi Musa mengetahui ini, heran. Ini orang dijatah jadi orang kaya oleh Allah hanya setahun. Ini sudah lebih dari setahun, sudah lebihnya lah banyak. Tapi kenapa masih kaya dan semakin bertambah kaya? Lalu Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, suami istri itu katanya engkau beri kekayaan hanya 1 tahun. Tapi ini lebih dari setahun, dia masih kaya, bahkan semakin kaya." Nabi Musa alaihissalam mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memang memberi 1 pintu rezeki kepada suami istri itu. Tapi mereka berdua membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Bahkan pintunya banyak. Maka otomatis dia menjadi kaya. Lebih dari setahun dan mungkin dalam waktu yang panjang. Karena dia membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Sahabat dimanapun berada, kisah ini menginspirasi kita yang barangkali mungkin pintu rezekinya belum lebar, jalan rezekinya yang datang belum banyak. Mari kita buka pintu-pintu rezeki itu dengan cara berbagi dengan orang lain. Sebagaimana suami istri pada zaman Nabi Musa itu membuka pintunya untuk orang yang kekurangan dalam perjalanan musafir. Membuka pintu rezekinya, berbagi dengan fakir, dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim. Berbagi kepada siapapun yang membutuhkan adalah bagian dari cara kita membuka pintu rezeki yang lebih banyak lagi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian sahabat, semoga apa yang AZ Channel sampaikan ini bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, sehingga kita bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.